A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama Ektan Waras. Channel yang membahas tentang spiritual, kerohanian pribadi saya, pengalaman spiritual saya. Jadi pengalaman spiritual dengan supranatural itu berbeda teman-teman ya. Kalau spiritual itu tentang kerohanian, ketuhanan. Kalau supranatural itu tentang spiritual, tentang makhluk supranatural. Ya, ini pengalaman pribadi spiritual, bukan supranatural. Itu menurut menurut ini saya, angan-angan saya, menurut saya sendiri, itu pemahamannya seperti itu. Oke, hari ini kita mau membagikan lagi tentang pengalaman dan kehidupan, bukan kehidupan tapi pengalaman dalam spiritual pengkajian saya. Mudah-mudahan bisa terhibur dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dan untuk dipikirkan untuk kedepannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya sampai hari ini, sampai detik ini, sampai menit ini. Jadi syafaat Rasulullah SAW itu bukan dinantikan ketika ila yaumil qiyamah aja teman-teman ya. Sampai sekarang pun kita masih di dunia itu sangat membutuhkan syafaat Rasulullah. Oke teman-teman ya, pembahasannya bagaimana sih, bukan bagaimana, mengapa Allah menciptakan manusia dan mengapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian renungkan yang seperti ini? Kecil-kecilan saja teman-teman ya, untuk bahan renungan. Kalau memang tidak ada untuk bahan renungan, dari untuk diri kita sendiri aja. Coba sekali-kali dipikirkan yang seperti itu. Kenapa manusia tuh diciptakan tuh untuk apa? Dan yang lain-lainnya tuh seperti tumbuh-tumbuhan, seperti binatang, seperti yang lainnya tuh diciptakan untuk apa? Kalau manusia sudah jelas, manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah atau mengabdi pada Tuhannya. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Nah, itu ada makalah seperti itu. Namun secara hakikatnya, secara haknya, sebenarnya Allah itu menciptakan manusia supaya manusia itu mengenali Allah itu sendiri. Jadi Allah ciptakan manusia dan alam semesta ini dan seisinya tuh supaya Allah itu dikenali melalui ciptaannya. Jadi kalau ada ciptaannya berarti ada sang pencipta. Jadi begitulah manusia diciptakan dari berbagai banyak versi ataupun dari berbagai banyak pendapat. Yang intinya manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Terus bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, dan lain sebagainya? Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, karena manusia itu beribadah kepada Allah itu secara lahir dan batin. Nah, secara lahir yaitu dengan fisik kita. Fisik kita itu memerlukan banyak sekali nutrisi ataupun faktor-faktor lain untuk supaya tubuh kita ini menjadi lebih kuat untuk dalam beribadah. Jadi diperlukanlah seperti tumbuhan,
perlukanlah seperti hewan-hewan yang boleh dimakan dalam arti halal, dan ada yang tidak boleh dimakan dalam arti haram, dan ada pula yang binatang-binatang untuk peliharaan atau binatang-binatang untuk tunggangan, dan itu semua diciptakan supaya manusia itu lebih sempurna untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya manusia itu diciptakan untuk ibadah kepada Allah, sedangkan tumbuh-tumbuhan, hewan itu diciptakan oleh Allah untuk penyempurna manusia, supaya manusia tersebut itu bisa sempurna menghadap Allah atau beribadah kepada Allah. Jadi ada timbal baliknya teman-teman ya. Kalau di kajian ilmu dari tataran ilmu dari Sunan Gunung Jati, itu beda lagi nanti. Di situ ada lagi tataran tentang bagaimana menyempurnakan mereka dalam arti tumbuh-tumbuhan seperti binatang itu tadi. Jadi mereka itu kan menyempurnakan manusia untuk supaya beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga ada tata cara ilmunya untuk menyempurnakan mereka juga, seperti itu. Itu kalau di dalam Al-Quran ada juga itu, barang yang sudah kita makan atau kita konsumsi ataupun kita jadikan makanan kita, itu dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Cuman saya lupa itu Quran ayat berapa, saya lupa. Bagi kalian yang paham silahkan di komen saja ya. Coba sekarang pikirkan lagi, ada kalimat seperti ini: manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita ngelihat sempurna itu dari mana? Dari kacamata ayam kah, atau kacamata kambing kah, atau kacamata pohon kah? Manusia itu dikatakan sempurna. Coba sekarang sambil perenungan. Jadi manusia itu adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna, dikarenakan mungkin karena punya akal dan pikiran, punya hati, punya perasaan. Kalau makhluk lain dia punya akal, dia juga punya, seperti monyet juga punya akal, punya otak. Apakah dia punya pikiran? Mungkin dari situ saja yang bisa dicerna oleh akal kita. Tapi ada lagi yang lebih dalam lagi, yang lebih hak lagi. Kenapa manusia itu diciptakan lebih sempurna? Di sisi lain ada juga yang mengartikan karena manusia juga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Binatang juga bisa sebenarnya, kalau kita ajari juga bisa itu binatang. Ada lagi yang mengatakan manusia itu dikatakan bisa lebih sempurna daripada ciptaan yang lain, karena manusia bisa sembahyang, bisa bersolawat, bisa apa aja. Nah kalau dipikir juga sama juga, binatang juga kalau kita ajarin bisa dia bersolawat, bahkan bisa bersolat, bisa dia sholat. Kalau cuman itu saja yang kita pahami, itu saja yang kita renungkan, menurut saya itu terlalu pendek ya. Angan-angan itu terlalu pendek, jadi kurang penghayatan tentang bagaimana Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna. Secara syariat dan kasat mata memang begitu, tapi adakah kita untuk mempelajarinya lebih dalam?
lebih ini lagi. Coba pikirkan dan renungkan dulu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, pada intinya manusia diciptakan oleh Allah dikatakan makhluk yang paling sempurna karena manusia memegang kunci-kunci tentang ketuhanan. Di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia itu terdapat kunci-kunci di mana bisa memahami dan bisa mengenali sang penciptanya. Hewan lain, ciptaan lain itu mereka tidak memiliki kuncinya. Hanya manusia inilah yang memiliki kunci supaya bisa bertajali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Tolong direnungkan kembali bagaimana penjelasan dari spiritual saya, pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Bukan berarti saya mau menyudutkan atau melemahkan. Jadi hak bagi seorang hamba itu mengenali tentang Tuhannya. Berkali-kali di dalam video saya kita arahkan bagaimana kita manusia biasa bisa menjadi sempurna, dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini sedang memegang kunci, dan kuncinya seperti apa dan bagaimana kegunaannya. Itu diperlukan berguru lagi ya. Kalau kita sekedar hanya belajar melalui YouTube saja, ya hanya di angan-angan. Untuk mengetahui kunci di situ berarti kita membuka semua kunci alam semesta. Nah, disitulah perlunya kita belajar lagi. Kita cari seorang guru, dan berkali-kali saya arahkan, carilah guru mursyid yang mengajarkan tentang kerohanian, yang mengajarkan tentang ketuhanan. Di situ biasanya mereka itu jarang sekali didapatkan, kecuali kalau niat yang tulus, niat yang serius, guru itu akan bisa ditemukan. Beliau adalah guru mursyid, wali yang mursidan. Dia akan mengajarkan tentang bagaimana cara mengolah diri kita, mengolah kunci yang sudah kita punya, dan kuncinya itu seperti apa aja. Beliaulah yang mempunyai wewenang. Silakan kalian cari guru yang menurut kalian memang mumpuni tentang ketuhanan. Oke teman-teman ya, supaya kita tidak terjebak dalam dunia yang begitu rumit menurut banyak orang, supaya kita tidak terjebak oleh angan-angan ataupun bualan-bualan, kita tidak terjebak dengan apa namanya itu kemewahan. Jadi kalau memang kita dikatakan beriman, kita harus meningkatkan iman. Itu setiap hari Jumat itu ada itu para ustadz itu selalu hakot tukotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ittaqullah terus. Jadi selalu tambahkan iman, tingkatkan iman. Bagi kalian yang tidak mau meningkatkan iman, ya hanya sebatas itu saja kalian pengertiannya. Tapi bagi kalian yang mau meningkatkan iman dan mau mencari bagaimana sih di mana sih guru itu, tanyakan pada diri kalian, tanyakan pada saudara kalian yang memang sudah menemukan guru. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak.
tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana dulu saya mencari seorang guru. Jadi sekarang alhamdulillah kita bertemu dengan seorang guru yang beliau ini memang ahli di bidangnya. Untuk itu marilah teman kalian semua, mudah-mudahan kalian juga menemukan guru yang sejati, bukan sejatinya guru ya, guru yang sejati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.